Halo sahabat HR, bertemu lagi dengan Mari Bagi Ilmu, channel yang dibuat untuk membantu sahabat HR dalam topik-topik untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi HR dari BNSP. Hari ini kita akan membicarakan mengenai penetapan target kerja berdasarkan Key Result Area atau KRA. Key Result Area atau KRA adalah tujuan secara umum yang akan dicapai oleh seorang karyawan. Tujuan ini yang akan menjadi dasar seorang karyawan dalam melakukan tanggung jawabnya. Tujuan ini membuat karyawan fokus pada tanggung jawab utama yang harus dicapainya. Lalu apa bedanya dengan Key Performance Indicator atau KPI? KPI adalah ukuran pencapaian tujuan yang tercantum dalam KRA. Supaya jelas saya berikan contoh. Kali ini saya akan menggunakan contoh untuk posisi training. Ada beberapa KRA bagian training, contohnya penyusunan analisa kebutuhan training, penyusunan program training, pelaksanaan program training, dan penilaian efektivitas training. Jadi, KRA adalah tujuan besar untuk masing-masing tanggung jawab yang ada di bagian training. Bahasa kerennya, proses bisnis inti. Saya ambil contoh untuk KRA penyusunan program training. Indikator kinerja atau KPI dari penyusunan program training adalah jumlah program training yang dibuat. Stop sampai di situ. Tidak sampai proses pelaksanaan training, karena itu sudah proses bisnis inti berikutnya. Jadi, indikator kinerjanya adalah berapa jumlah program yang dibuat. Misalnya dalam 1 tahun harus dapat menghasilkan 5 modul program training baru atau 5 judul program training yang berhubungan dengan moral kerja karyawan. Nah, sekarang kita bedakan dengan aktivitas. Aktivitas adalah proses kerja yang perlu dilakukan oleh seorang penyusun program. Contohnya, sebelum menyusun program, dia harus mencari bahan-bahan dulu. Bisa dari referensi tertulis, bisa juga dari keterampilan yang dimiliki oleh seseorang. Misalnya, cara mengoperasikan genset. Materi pelatihan bisa diambil dari berbagai sumber tergantung topiknya. Lalu, dia mulai menyusun program, melakukan pengeditan, melakukan uji coba materi untuk melihat apakah mudah dimengerti, apakah bisa membantu karyawan dalam meningkatkan keterampilannya, apakah ada kesalahan-kesalahan dalam modul tersebut, dan terakhir melakukan revisi untuk menyempurnakan materi pelatihan tersebut. Begitu caranya. Mudah kan? Silahkan chat di komen ya kalau ada yang mau dikonfirmasikan. Seperti biasa, saya mengundang sahabat HR lain untuk berbagi juga, supaya kita bisa belajar bersama. Mari bagi ilmu. Ciao.